melakukan komunikasi politik dengan partai lain itu adalah bagian dari proses dari Partai Golkar dan juga bagian dari proses dari Partai P3 untuk melakukan proses dari membangun komunikasi politik. Mereka sudah paham gitu apa yang menjadi harapan masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman KWK. Siang ini saya ada di Kota Bangkinang, kota tempat bermastautin mantan Ketua DPRD Kampar yang juga mantan aktivis dulunya ketika di Jogja. Ini adalah Bapak Haji Ahmad Fikri SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi Rusli. Kawan KWK, saya sengaja datang ke rumah beliau. Tujuannya satu. Hari ini kita dihebohkan dengan beragam informasi terkait pengisian jabatan lanjutan untuk jabatan Wakil Bupati Kampar yang ditinggalkan oleh almarhum Aziz Zainal yang mangkat 1 tahun silam. Namun di balik itu semua, kita tidak hanya sekadar mengulas peta perpolitikan Kampar hari ini. Kita juga mengulas kemajuan Kampar yang sudah diraih sejak beberapa tahun terakhir. Dan saya sengaja datang ke tempat ini tanpa diundang, hanya modal telepon. Saya datang untuk menyambangi Bapak Haji Ahmad Fikri selaku salah seorang kader Partai Golkar yang juga Ketua DPD Golkar Kampar yang diusung untuk mendampingi Bupati Kampar Bapak Haji Catur Sugeng sebagai Wakil Bupati Kampar. Pak Haji Ahmad Fikri, saya sangat tertarik dengan kerja politik, boleh dibilang seperti itu. Setelah itu saya juga tertarik dengan kepiawaian dalam berpolitik. Ini diasah sejak kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat masyarakat Kampar dan Kampar yang saya cintai. Saya didatangi oleh saudara kita, sahabat saya juga, Pak Andi Rusli. Beliau nggak asing lagi ya, kalau di dunia media beliau cukup eksis gitu kan. Kalau di mata kawan-kawan di Kampar ini nggak asing lagi bagi kami. Apa yang ditanyakan oleh Pak Andi Rusli, saya sebenarnya mengalir aja Pak Andi Rusli, apa adanya. Sejak saya di kampus juga seperti itu, apa adanya. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini kita lakukan, ya. Rasa seperti itu. Memang lahir dan besar di Kampar. Saya dilahirkan di Kota Kampar, di Bangkinang. Tepatnya di Marowai, dusun Marowai ya, desa Marowai. Itu desa kelahiran saya. Saya dibesarkan di sana, ya. Saya 8 bersaudara. Saya anak kedua, maka namanya saya Onga. Onga, iya. Jadi karena udah ngetren Onga, itu kan mulai dari anak-anak sampai yang tua-tua, ya semuanya manggil Onga gitu. Semuanya gitu. Sampai bukan hanya di Kampar gitu. Keluar daerah pun saya ketemu sama orang Pekanbaru manggil Onga juga. Tapi saya dengar ada juga sebutan Opik gitu ya. Opik ya, singkatan dari Onga Fikri. Onga Fikri. Nah ini Opik ini nih mulai apanya itu ketika Bupati kita itu Pak Burhanuddin Husin. Pak Burhanuddin Husin. Kena Opik gitu kan. Jadi Onga Fikri itu singkatannya. Ini beliau yang baik. Jadi ketika beliau manggil itu orang dengar Opik, ya,
Ya, Familiar ya. familiar, jadi orang ikut-ikutan juga manggil opik. Itu udah dibanderol jadi jargon politik, opik, opik, opik. Enggak, cuman hanya itu eh, hanya spontanitas saja. Udah kawan-kawan mendengar ketika itu Pak Boy, Bang Boy manggil opik, ya semuanya kawan-kawan manggil opik, ikut-ikutan gitu. Tapi Pak Ahmad Fikri care dengan panggilan. Suka nggak dengan panggilan opik? Ya saya rasa kawan-kawan apa yang kan saya rasa kan enggak nama yang keren juga bagi kawan-kawan. Iya. Ada Ya, SD. Ya tentunya kan ya kita menghargai gitu kan, menghargai gitu apa panggilan dari kawan-kawan itu gitu. Jadi kawan KWK di awal perkenalan saya sudah mampu gali satu nama opik. Opik itu nama yang diberikan oleh mantan Bupati Kampar, Bapak Burhanuddin Husin atau Pak Boy yang lebih dikenal. Nah dulu beliau ketika menjadi bupati memanggil Pak Ahmad Fikri dengan sebutan opik. Dan nama-nama singkatan ini memang menjadi sebuah tren ya, terutama bagi politikus-politikus nasional dan lokal. Susilo Bambang Yono diubah menjadi SBY, Joko Widodo diubah menjadi Jokowi. Dan Pak Ahmad Fikri merasa care dengan nama itu, opik, ongapik. Saya hari ini sangat tertarik dengan kemajuan pembangunan Kampar. Ada sebuah cita rasa yang mengarah kepada tingkat kemajuan yang cukup signifikan. Saya tahu ketika dulu ya di DPRD Kampar pada periode sebelumnya, Onga itu termasuk motor penggerak untuk menyegerakan. Boleh cerita tidak seperti apa arah dan konsep pembangunan yang sedari awal dicita-citakan pemerintah? Masalah arah pembangunan ketika saya menjabat sebagai ketua DPRD, saya kan bagian dari partai pengusung Ya. ketika itu, Partai Golkar. Ketika itu Pak Haji Ajis Zainal almarhum yang mudah-mudahan beliau ditempatkan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentu kita rindu, Iya. kita rindu sama mereka karena mereka banyak memberikan kontribusi terhadap daerah. Jadi punya kelebihan masing-masing gitu. Ya. Saya kan sudah 3 periode di DPRD, sudah 4 bupati gitu. Empat. 4 bupati gitu. Mulai dari Dari Pak Jeffrey, Ah, ya Pak Jeffrey ini bupati yang paling unik bagi saya. Kesan saya sama beliau sangat luar banyak, biasa ya. luar biasa gitu. Kadang-kadang saya rindu gitu, dengan kepemimpinan beliau. Beliau tegas dalam memimpin gitu. Ini kelebihan beliau. Ini sangat luar biasa gitu. Ruang debat juga terbuka. Beliau terbuka gitu. Beliau terbuka sekalipun beliau seperti itu, tapi kan komunikasi beliau nggak pernah tertutup gitu. Iya. Nggak pernah terputus gitu. Kapanpun kita nelfon ya terbuka gitu. Begitu juga beliau juga nelfon juga gitu. Bukan hanya Sepihak ya. kedua nyambung kedua-duanya. Ketika beliau rindu dengan saya, beliau nelpon. Iya. Ketika saya rindu dengan beliau juga nelpon gitu. Gitu juga sama Pak Boy juga seperti itu gitu. Juga dengan Pak Boy. Jadi komunikasi kuncinya kita ini jadi pemimpin dia ya komunikasi gitu. Karena kebutuhan itu bukan hanya kalangan atas gitu kan, juga kalangan bawah gitu. Jadi Kampar itu sedari awal, sejak zaman Pak Jeffrey, Pak Boy, Pak Aziz, Pak ini, di konsepnya seperti apa sih nggak pembangunannya? Saya itu konsepnya sudah ada gitu kan. Ya, mereka kan sudah punya visi misi gitu. Percepatannya apa? Pendidikan kah, kesehatan kah? Saya rasa masing-masing bupati itu punya konsep sendiri gitu kan. Tentu kita nggak boleh lari dari itu gitu. Selama 5 tahun ya itu harus dijalankan. Pak Boy, Pak Jeffrey juga seperti itu. Juga setelah itu ada PJ juga melanjutkan kepemimpinan Pak Jeffrey ketika itu lagi Pak Jeffrey, Pak Boy,
Pak Jeffrey lagi gitu. Iya. Nah, ini 2 kali. 2 kali Pak Jeffrey. Berarti yang ketiga kan. Setelah itu PJ Kampar, setelah itu Pak Haji Adi Zainal almarhum. Baru kemudian sekarang Pak Catur Sugeng. Dan itu almarhum dilanjutkan ya oleh beliau, dan visi konsep sudah ada. Konsep sudah ada, tinggal kita melanjutkan konsep visi misi itu. Nah, dari sekian banyak bupati, mulai dari Pak Jeffrey, Pak Boy, Pak, kepuasan apa yang dirasakan dari giat pembangunan yang dilakukan? Saya melihat ya masing-masing itu punya kelebihan, kan? Iya. Semuanya. Yang jelas masing-masing bupati itu punya niat yang bagus terhadap Kampar sendiri gitu. Bagaimana Kampar ini lebih baik, bagaimana Kampar ini lebih maju dari daerah-daerah lain. Apalagi Kampar ini ibu kota induk, kabupaten induk gitu. Iya. Pecahan dari Kabupaten Rohur dan Kabupaten Pelalawan. Ini Kampar ini induknya gitu. Dan orang banyak menilai juga sebagai ibu kota, sebagai induk dari kabupaten ini, sebagai perbandingan oleh masyarakat kita gitu. Kok Rohur sebagai kabupaten anak dari Kampar, Pelalawan juga anak dari Kampar, kok kelihatannya lebih maju gitu. Iya, itu yang mau saya tanya sebenarnya, tapi Pak Fikri udah jawab duluan. Puas tidak? Ya sebenarnya masalah puas tidak puas itu kan tergantung kita nilainya masing-masing gitu. Itu Persepsi. Ya tergantung persepsi. Tapi ketika Pak Fikri berada di lapangan, merasa tidak, Kampar sudah sangat berbeda lah dari Kabupaten Kampar ini kan sangat luas. Apalagi kan sebelum pecahnya Pelalawan dengan Rohur kan. Nah, sekarang udah pecah juga, masih luas di Kampar gitu, sebagai buah Kampar. Jadi tentunya APBD kita kan terbatas. Ya. Terbatas APBD kita. Kalau kita bilang puas, kalau APBD kita hanya kita taruh aja di ibu kota Batang, di ibu kota Bangkinang dengan nilainya 2, sekian, dibagi lagi untuk infrastruktur dan lain sebagainya, nggak cukup untuk ibu kota kecamatan gitu. Tentu kita berbagi. Ya, inilah dipos-poskan untuk pendidikan, untuk kesehatannya, infrastrukturnya, pertaniannya, dan perkebunannya, masalah dan sebagainya banyak. Serasa konsep yang telah diterapkan oleh almarhum Pak Haji Zainal ini cukup bagus gitu ya, cukup bagus, dan itu sudah berjalan, tinggal menjalankan oleh Pak Wakil Bupati ketika itu, dan dilanjutkan beliau di definitif sebagai bupati, hanya tinggal menjalankan. Jadi beliau ini sudah menjalankan visi misi gitu, tinggal mereka hanya pada habis masa akhir priorisasi beliau, inilah harus kita tuntaskan visi misi, jangan sampai ada yang terbengkalai. Iya. Nah, ini yang harapan masyarakat Kampar. Kalau ada mungkin segala kekurangan masyarakat kerja bupati itu hanya ini, mereka hanya tinggal menjalankan tugas kok. Berarti kan sudah instruksi dari pusat, instruksi dari pemerintah. Gubernur adalah perpanjangan tangan perintah pusat, ini harus dijalankan oleh pemerintah daerah di kabupaten gitu. Jadi, artinya begini, saya menangkapnya seperti ini. Kampar sudah secara bertahap sudah terus menyesuaikan diri untuk berbenah ya Pak. Saya melihatnya berbenah dari sesuatu yang belum ada menjadi ada, atau menuju ke arah yang lebih baik. Apakah itu infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. Saya melihatnya seperti itu. Nah, namun ada kendala kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Fikri. Kita ini juga harus realistis berpikir bahwa mata anggaran itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Bukan seperti itu Pak? Ya, tapi ya ini yang harus diketahui oleh masyarakat gitu kan. Ini harus diketahui oleh masyarakat. Itu perlu juga disosialisasikan juga oleh pemerintah kita kan. Ya, tentunya kita punya sekda juga, punya OPD juga, dan punya camat juga, dan punya kepala desa juga. Ini harus perlu dijelaskan oleh pemerintah kita. Tapi penjelasan saja kan kadang-kadang tidak cukup Pak. Perlu upaya untuk meningkatkan, terutama OPD kan. Ya. Meningkatkan penerimaan pendapatan ya. Itu kunci sebenarnya. Ya kan, APD ini memang PAD ini perlu kita tingkatkan. Genjot lah. Apalagi
dengan sumber daya alam kita yang ada di Kampar cukup luar biasa. Iya, sekarang saya lihat pariwisata juga berkembang baik. Ya ini sudah kunci sebenarnya. Kunci. Kalau ini kita tingkatkan di bidang pariwisata, Kampar ini lebih bagus dari daerah-daerah lain. Ya. Jadi, kalau kita kembangkan dari awal, itu konsep dari awal dulu. Luar biasa. Kalau ini kita harus ke situ, kita perjuangkan dari awal, ya tinggal nanti tahun-tahun berikutnya, periode-periode berikutnya tinggal hanya menikmati. Iya. Jadi kita jangan takut rugi pada hari ini gitu. Kita jangan takut nanti APBD kita terfokus untuk itu. Tapi yang menikmati nanti, ya ada masanya. Ada masanya, Pak. Ini kan jangka panjang. Iya. Yang jelas pondasinya sudah sudah dimulai untuk dibenahi, ya, Pak. Memang sebuah pekerjaan yang sulit ketika pemerintah di tahap awal ini, sumber daya keuangan terbatas, sumber daya manusia juga terbatas. Gitu. Nah, ini memang merepotkan pemerintah daerah dalam membangun. Tetapi jangan salah, ini merupakan kekuatan. Dan kekuatan ini tentu perlu ditopang. Siapa penopang pertama? Masyarakat. Apa yang Bapak harapkan dari masyarakat ketika kita ingin sedang giat untuk melaksanakan? Ya tentu perlu dukungan, kerjasama yang baik, Ya. sinergi, ya pemerintah dengan masyarakat. Dan itu ya selalu saya sampaikan ke bawah, ya sinergi gitu. Ya tentu sinergi dari Sinergi. Ya sinergi itu ya komunikasi. Komunikasi. Ini memang kita kembali ke sana. Artinya Bupati, Sekda, OPD, Kepala Desa sekalipun nggak boleh ini ya, harus semua itu harus kuat, kita harus sejalan gitu. Jangan nanti apa yang telah diinstruksikan oleh Bupati ke bawah lain lagi yang dibikin oleh bahan-bahan mereka. Ini kan namanya tuh kan nggak bagus, nggak beres. Jadi bingung gitu ya, bingung sampai di kecamatan kok beda gitu. Jadi bingung mereka ketika Bupati menyampaikan ini, itu udah jalan belum? Jadi secara spontan bingung mereka. Jadi renungan itu perlu kita menjadi tanda tanya bagi kita semua. Ada apa renungan itu? Permaju berarti Pak Fikri menekankan sinergitas. Luar biasa.